Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat UT, berjumpa lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Vira Duyati, mahasiswa dari UPBJJ UT Purwokerto dengan NIM 857606424. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hubungan timbal balik filsafat ilmu dan pendidikan, serta menganalisis bagaimana untuk memecahkan persoalan di dunia pendidikan. Sebelum membahas keduanya, perlu diketahui pengertiannya. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat ilmu pengetahuan, cara memperoleh ilmu, serta nilai dan manfaat ilmu bagi kehidupan manusia. Filsafat ilmu membantu manusia berpikir secara kritis, logis, dan sistematis terhadap suatu pengetahuan. Sedangkan ilmu pendidikan adalah ilmu yang mempelajari proses mendidik, pembelajaran, perkembangan peserta didik, serta berbagai metode dan tujuan pendidikan. Ilmu pendidikan bertujuan membentuk manusia yang cerdas, berkarakter, dan bermanfaat bagi masyarakat. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan dan dipahami bahwa filsafat ilmu menjadi dasar berpikir dalam mengembangkan ilmu pendidikan agar pendidikan tidak berjalan tanpa arah dan nilai. Yang pertama, filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu memiliki peran penting dalam menjaga eksistensi dan keilmiahan pendidikan. Melalui kajian filsafat ilmu, pendidikan tidak hanya dipahami sebagai kegiatan mengajar, tetapi juga sebagai disiplin ilmu yang memiliki dasar pemikiran, metode, dan tujuan yang jelas. Dalam filsafat ilmu terdapat 3 kajian utama, yaitu 1. Ontologi, membahas hakikat sesuatu. Dalam pendidikan, ontologi mempertanyakan apa hakikat pendidikan, siapa manusia yang dididik. Yang kedua, epistemologi, membahas cara memperoleh pengetahuan. Dalam pendidikan, epistemologi mengkaji bagaimana proses belajar yang benar dan ilmiah dapat terjadi. Dan yang ketiga, aksiologi, membahas nilai dan manfaat ilmu. Pendidikan tidak hanya mengejar kecerdasan, tetapi juga membentuk moral, karakter, dan tanggung jawab sosial. Karena itu, filsafat ilmu membantu ilmu pendidikan tetap ilmiah, terarah, dan memiliki nilai kemanusiaan. Yang kedua, pendidikan yang bermakna turut memperkuat filsafat ilmu. Hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan bersifat timbal balik. Jika filsafat ilmu memberi dasar berpikir bagi pendidikan, maka praktik pendidikan yang berkembang juga memperkaya filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna akan melahirkan pengalaman baru, metode baru, dan tantangan baru yang kemudian dikaji secara filosofis. Contohnya, perkembangan teknologi digital dalam pembelajaran memunculkan pertanyaan filsafat baru seperti apakah teknologi dapat menggantikan peran guru? Bagaimana etika penggunaan AI dalam pendidikan? Apakah pembelajaran daring tetap membentuk karakter siswa? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa praktik pendidikan ikut mendorong perkembangan filsafat ilmu. Yang ketiga, filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Filsafat ilmu sering disebut sebagai pisau analisis karena mampu membedah persoalan pendidikan secara mendalam dan sistematis. Melalui pendekatan ontologi, epistemologi, dan aksiologi, masalah pendidikan dapat dianalisis dari akar persoalannya. Contohnya, secara ontologis, kita dapat mengkaji apakah tujuan pendidikan saat ini benar-benar memanusiakan manusia atau hanya berorientasi pada nilai akademik. Secara epistemologis, kita dapat menilai apakah metode pembelajaran yang digunakan sudah efektif dan ilmiah. Dan secara aksiologis, kita dapat mempertanyakan apakah pendidikan sudah memberikan manfaat moral dan sosial bagi peserta didik. Nah, dengan demikian,
Filsafat ilmu membantu pendidikan tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga pada makna dan nilai. Yang keempat, contoh penerapan dalam praktik pendidikan. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dapat dilihat pada kebijakan kurikulum merdeka. Kurikulum ini tidak hanya menekankan penguasaan materi, tetapi juga pengembangan karakter, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis siswa. Dari sisi filsafat ilmu, ontologi terlihat pada pandangan bahwa siswa adalah individu yang unik dan memiliki potensi berbeda. Epistemologi tampak pada pembelajaran berbasis proyek dan eksplorasi pengalaman belajar. Dan aksiologi terlihat pada penanaman nilai profil pelajar Pancasila seperti gotong royong, kreativitas, dan tanggung jawab. Selain itu, dalam proses pembelajaran, guru juga menerapkan filsafat ilmu ketika memilih metode yang sesuai dengan kebutuhan siswa, bukan hanya mengejar target materi. Kesimpulannya, filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang saling menguatkan. Filsafat ilmu memberikan dasar berpikir, arah, dan nilai bagi pendidikan. Sedangkan pendidikan memberikan ruang nyata bagi perkembangan filsafat ilmu. Melalui ontologi, epistemologi, dan aksiologi, filsafat ilmu menjadi alat analisis penting dalam memahami menyelesaikan persoalan pendidikan secara kritis, reflektif, dan kontekstual. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.